Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi atas rahmatnya, hidayahnya. Kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa melakukan kegiatan alih keterampilan terkait tentang stabilisasi dan transportasi. Salam dan selawat selalu kita berikan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Atas teladannya lah kita selalu bisa beribadah kepada Allah dengan tuntunan dan nantinya dengan saatnya. Hari ini kita akan melakukan keterampilan terkait tentang stabilisasi dan transportasi. Yang penting pertama adalah pengertian apa itu dimaksud dengan stabilisasi dan transportasi. Pertama adalah persiapan pemindahan pasien dengan cara yang aman. Kedua, kita akan melakukan pertolongan pertama atau primary survey dan secondary survey pada penderita trauma dan juga khususnya pada penderita medula spinalis. Tujuan stabilisasi dan transportasi ada 6. Yang pertama adalah mendemonstrasikan teknik penilaian untuk memeriksa penderita yang mungkin menderita atau mendapat cedera tulang belakang atau medula spinalis. Kedua, mendiskusikan prinsip untuk melakukan imobilisasi dan tindakan lock roll pada penderita dengan cedera tulang leher atau cedera medula spinalis dan juga indikasi untuk melepas alat proteksi. 3. Melakukan pemeriksaan neurologis dan melakukan level cedera medula spinalis. 4. Menentukan perlunya transfer intra atau antar rumah sakit dan bagaimana cara penderita dilakukan imobilisasi secara benar untuk transfer. 5. Mengurangi risiko penderita menjadi lebih buruk dengan jalan melakukan imobilisasi yang tepat dan benar. 6. Menyiapkan penderita untuk transportasi yang aman. Namun sebelum saya lanjutkan, mungkin saya akan memberitahukan bahwa prosedur yang dilakukan oleh tim traumatologi yang dilaksanakan pada semester ini dikhususkan bagi mahasiswa-mahasiswa program studi pendidikan kedokteran. Sehingga prosedur maupun tata laksana yang kami laksanakan atau kami contohkan merupakan prosedur yang sudah dibuat oleh tim blok traumatologi. Sehingga apabila terjadi perbedaan-perbedaan, saya pikir itu merupakan hanya dalam kajian referensi. Walaupun ada perbedaan nanti, mudah-mudahan kita akan memperkaya daripada prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh mahasiswa maupun oleh tim blok traumatologi. Kita kembali pada alih keterampilan imobilisasi dan transportasi. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan alih keterampilan, kita akan melakukan pengenalan alat dan bahan yang akan digunakan dalam alih keterampilan. Pertama adalah untuk alat-alat yang digunakan pada primary survey. Primary survey yang pertama kita harus hadapi adalah mempengaruhi jalan nafas atau kita membebaskan jalan nafas. Namun sebelum jalan nafas kita laksanakan, kita harus melakukan pengenalan alat terlebih dahulu. Pertama adalah ini collar neck. Ada beberapa jenis collar neck, namun yang digunakan di program studi FKK UNJ adalah jenis collar neck yang seperti ini. Yang nanti ada beberapa jenis ukuran, termasuk yang ini. Ya. Tapi ini pun apabila semua ada barang-barangnya, ini harusnya sudah ada di ambulans atau di rumah sakit. Namun apabila kita temukan orang traumatologi atau trauma di jalanan, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang agak lembut, ya seperti koran ataupun karton yang kita bisa gunakan sebagai pengganti daripada collar neck untuk mempertahankan supaya tidak trauma pada leher.
berikutnya kita kenalkan adalah untuk membebaskan jalan nafas adalah dengan menggunakan budel. Budel bisa melalui dari oro, bisa melalui dari nasi. Artinya melalui mulut dan melalui hidung. Nanti kita peragakan pada saat pelaksanaan di mannequin. Berikutnya adalah pengenalan terhadap sirkulasi. Setelah kita melakukan jalan nafas, kita melakukan sirkulasi. Yang alat yang digunakan adalah pertama ada tensimeter, ya, apapun model tensimeter boleh, mau spektrometer digital maupun yang analog yang bisa digunakan. Kemudian kita menggunakan stetoskop. Nah, kemudian kita juga bisa melihat menggunakan senter. Berikutnya adalah kita akan memperkenalkan alat yang khusus untuk menjaga tulang belakang tetap terjaga atau stabil adalah dengan long spine board, sekalian alat untuk transportasi. Ini adalah long spine board, ya. Jenisnya macam-macam juga, tapi yang jelas ini harus keras, ya, sehingga tulang punggung itu tetap dalam kondisi yang stabil. Long spine board panjangnya kira-kira sekitar 2 meter lebih, 1,80 meter saya kira itu. Alat berikutnya adalah scoop stretcher. Ini digunakan bagi orang-orang atau penderita yang kita duga ada cedera tulang belakang, sehingga transportasinya sama sekali dia tidak bergerak sama sekali, sehingga kita menggunakan scoop stretcher. Scoop stretcher ini bisa terbagi menjadi 2. Nanti kita perlihatkan pada saat kegiatan ahli keterampilan bersama dengan manekin atau pasien simulasi. Kita lanjutkan untuk pengenalan alat berikutnya. Ini adalah KED atau diperpanjang Kedrick Extrication Device. Alat ini digunakan terutama bagi penderita atau pasien yang mengalami kecelakaan di dalam sebuah kendaraan, sehingga kita harus tetap menjaga dari tulang belakang hingga ke leher, sehingga tidak bisa atau tetap terjaga stabilisasi tulang belakang dan lehernya. Dan ini digunakan biasanya khususnya pada kecelakaan-kecelakaan di dalam kendaraan bermotor, khususnya dalam bus atau mobil. Ya, pada mahasiswa program studi pendidikan kedokteran FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta, berikutnya adalah pengenalan untuk imobilisasi pada trauma-trauma atau adanya patah pada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Di sini kita bisa melihat ada beberapa daripada bidai, ya. Ini bidai dengan beberapa ukuran. Ini biasanya digunakan untuk yang ekstremitas atas, ya. Dan ini yang biasanya digunakan untuk ekstremitas bawah. Nah, kemudian untuk itu ada untuk stabilisasi pakai mitela, bisa pakai mitela, ya. Bisa juga pakai perban bulu, ya. Dan juga bisa pakai perban elastis. Tergantung kondisi di mana tersediaan alat yang ada. Jadi ini adalah kita mobilisasi daripada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Nah, untuk yang tulang punggung kita tadi sudah gunakan adanya long spine board atau scoop stretcher. Berikutnya adalah kita melakukan penilaian dengan triase agar memudahkan dokter, tenaga medis dalam melakukan tindakan atau prioritas untuk menentukan tindakan berikutnya. Triase ini khusus digunakan pada saat ada korban massal dan prioritas sesuai dengan kebutuhan pasien. Pertama adalah kita melihat kartu berwarna merah. Kartu berwarna merah ini membuktikan atau mempunyai arti prioritas 1, memerlukan resusitasi dan evakuasi ke rumah sakit dengan segera dan cepat. Penanganan harus segera dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah kuning. Kuning prioritas memerlukan tindakan dan evakuasi ke rumah sakit segera. Ya. Jadi dia adalah posisi yang juga harus dilakukan evakuasi ke rumah sakit. Yang ketiga adalah hijau. Prioritas 3 ini memerlukan tindakan, tetapi untuk evakuasi ke rumah sakit sementara bisa ditunda, walaupun tetap juga harus ke rumah sakit.
Jadi kita bisa lihat ada merah, ada kuning, ada hijau. Jadi merah adalah yang harus segera dan dilaksanakan. Apabila tidak segera dilaksanakan tindakan atau evakuasi ke rumah sakit, yang merah ini bisa berubah menjadi hitam. Prioritas ini dapat berubah sesuai keadaan pasien. Ya. Catatan initial assessment dan tindakan waktu dan petugas pada bagian belakang. Biasanya kita mencatat nama-nama pasien, ya, petugasnya. Biasanya kita catat di bagian belakang. Nah, bagian dalam dari kartu dapat digunakan catatan tambahan mengenai keadaan pasien. Ketiga bagian yang digunakan, beri tanda di bawah dan kotak pada halaman belakang. Pernyataan meninggal hanya dapat dilakukan oleh dokter atau paramedis dan harus ditandatangani. Jadi ini adalah biasanya kita kasih kartu berwarna hitam atau tanda bahwa dia meninggal, pernyataan meninggal. Ada waktu, ada tanggal, ada nama dokter atau paramedik, dan tanda tangan di sini. Jadi ini adalah proses triase, di mana kondisi-kondisi apabila terjadi korban massal. Ya, berikutnya kita akan melakukan analisis tampilan terkait tentang stabilisasi dan imobilisasi serta transportasi. Pertama, apabila kita mendapatkan penderita atau pasien yang tergeletak di lantai atau di pinggir jalan, kita semua anggap pasien itu adalah pasien yang memiliki trauma, khususnya trauma leher maupun trauma tulang belakang. Sehingga kita harus melakukan imobilisasi atau stabilisasi terhadap leher maupun tulang belakang. Namun sebelum kita melanjut ke berikutnya, kita harus melakukan beberapa prinsip. Pertama adalah DRS ABC. DRS ABC itu adalah kita harus mengurangi adanya danger atau bahaya. Jangan sampai misalnya penderita ini ada di tengah jalan. Kita harus mencoba supaya walaupun kita belum memindahkan, tapi kita mencoba jangan sampai kita atau pasiennya memiliki atau mendapatkan bahaya. Kemudian kita berikutnya adalah melakukan respon. Tadi kita mengatakan bahwa kita harus melakukan respon. Respon adalah kita ingin melihat pasien atau penderita ini atau orang yang sedang kecelakaan ini adalah orang yang mempunyai respon atau kesadarannya baik atau tidak. Kita bisa melakukan respon dengan cara melepuk atau memanggil. Kalau dia laki-laki pak, mas, mas, atau wanita mbak, atau ibu, atau dek, ya kita merespon. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau tidak ada respon, baru kita masuk ke S atau shout. Shout itu adalah kita meminta pertolongan orang lain. Tolong, ada yang bisa bantu? Ya, karena kalian sebagai seorang tenaga medis atau dokter tidak mungkin bisa melakukan tindakan stabilisasi atau imobilisasi dan transportasi sendirian. Kita harus meminta pertolongan. Pertama adalah kita meminta pertolongan orang untuk memanggil ambulans atau petugas kesehatan lainnya yang menggunakan mobil, atau kita panggil siapakah yang mengetahui orang ini. Kalau tahu, tolong diberitahu keluarganya. Dan satu lagi yang menemani kita. Jadi kita usahakan minimal ada 3 orang yang akan membantu kita. Setelah kita danger tadi, kemudian kita respon, kemudian kita meminta pertolongan. Ya, setelah kita melakukan permintaan tolong, berikutnya adalah kita melakukan imobilisasi daripada tulang leher. Ya, seharusnya kita sudah dibantu oleh beberapa orang. Tujuannya pertama adalah airway atau menjaga jalan nafas. Ya, namun sebelum itu, sebelum menilai jalan nafas, kita harus menjaga supaya lehernya tidak bergerak atau imobilisasi leher. Jadi pertama adalah kita melakukan, sekarang kita akan melakukan imobilisasi daripada leher. Leher kita anggap semua pasien yang di pinggir jalan atau trauma, kita anggap dia ada trauma leher. Karena kita khawatir apabila kita tidak menjaga leher, dia akan bisa jadi cedera atau lumpuh untuk seumur hidup. Sehingga kita harus selalu menjaga posisi leher. Ya, jadi posisi leher kita harus jaga sebelum kita menggunakan bidai. Jadi tidak boleh bergerak sama sekali lehernya.
Berikutnya adalah kita melakukan pemasangan collar neck. Ya. Pertama kita harus melihat atau ukuran daripada collar neck dulu, dilihat daripada lebar pada lehernya. Ini kira-kira lebarnya sekitar 4 jari saya, sehingga kita mencari yang kira-kira yang lebar 4 jari. Ya, kira seperti itu. Nah, kita akan masukkan terlebih dahulu ini ke belakang. Jangan diangkat sama sekali ya. Dipasangkan seperti ini. Kemudian nanti ini menyusul ke dada. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Setelah kita melakukan pemasangan collar neck, kita masuk ke airway. Kita akan menilai apakah jalan nafasnya itu ada hambatan atau lancar. Ya, kita lihat jalan nafasnya apakah ada hambatan atau tidak. Kalau ternyata tidak ada keluar nafas, kita melakukan namanya chin lift. Chin lift, ya, tilt chin lift, ya, begini. Jadi chin dagunya kita naikkan, chin lift, tilt ini kita dorong ke belakang. Tapi karena kita sudah menggunakan ini, kita harus hati-hati, ya, karena khawatir ada tulang leher yang patah sehingga pelan-pelan. Nah, kalau kita curigai ada tulang leher yang patah, kita harus menggunakan teknik yang lain. Teknik lainnya untuk membebaskan jalan nafas adalah dengan jaw thrust. Jaw thrust adalah teknik kita menggunakan leher dari atau mandibula daripada penderita atau orang yang sakit ini, ya. Mandibulanya kita dorong ke atas. Mandibula kita dorong ke atas, kemudian kedua ibu jari saya akan menekan dagunya ke bawah. Jadi kita dorong ke atas, kemudian nanti terbuka seperti ini. Jadi kita dorong ke atas, kita buka seperti ini. Ini minimal mencegah cedera daripada leher dibanding dengan tadi chin lift, tilt. Jadi kita menggunakan jaw thrust, ya, angkat mandibula, ya, sudut mandibula, anggula mandibula, dan kita mendorong daripada dagu ke bawah. Ya, terima kasih. Jadi teknik tadi kita sudah melakukan chin lift dan head tilt serta jaw thrust. Nah, itu juga bisa dipelajari pada teknik atau ahli keterampilan pembebasan jalan nafas airway. Nah, apabila terjadi ada sumbatan maupun ada cairan yang ada di dalam jalan nafas, itu bisa dilakukan pada ahli keterampilan airway. Nah, berikutnya kita masuk dalam breathing. Breathing kita ingin melihat adakah pergerakan dari penderita, pergerakan nafas khususnya dari penderita. Dengan cara adalah kita melakukan look, listen, and feel. Look, melihat, listen, and feel. Jadi dengan cara kita look, ya, kita look. Look itu adalah kita melihat ke dadanya, adakah pergerakan nafas di dadanya, adakah naik turun dadanya. Look, listen. Kita listen adalah kita mendengar suara nafasnya melalui telinga kita. Kemudian kita feel adakah hembusan yang ada di dalam atau terkena pada pipi kita atau wajah kita. Jadi kita look, listen, and feel untuk melihat adakah pergerakan daripada pernafasan atau breathing. Ya, setelah kita breathing, kita adalah menilai circulation. Circulation adalah melihat daripada sirkulasi perifer dengan beberapa teknik pemeriksaan. Adalah pertama adalah pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi, apabila kita sudah menggunakan collar neck yang tertutup begini, maka kita melakukan pemeriksaan nadi pada arteri radialis seperti ini. Kita melihat arteri radialis, misalkan 1 menit. Ya. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah apabila kita mempunyai alat tekanan darah. Namun karena ini kondisinya tidak di tempat yang ada fasilitas tensimeter, maka kita menggunakan pemeriksaan nadi saja dulu. Ya. Kemudian kita pemeriksaan capillary field, kita bisa menggunakan contohnya ibu jari atau jari-jari yang lainnya. Yang lebih besar adalah ibu jari, kita pencet sini karena kelihatan ada berwarna putih, dan kemudian kita lepas dan dia akan kembali memerah dalam beberapa detik.
Nah, yang baik adalah dia akan kembali memerah di bawah 2 detik, dan tapi kalau dia kembali memerahnya lebih dari 2 detik, itu harus kita khawatirkan bahwa ada gangguan dari sirkulasi perifer. Jadi itu adalah bagian daripada pemeriksaan sirkulasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian apabila kita mempunyai alat tekanan darah, kita lihat apakah ada hipovolemi atau tidak, atau shock hipovolemi. Kalau ternyata ada shock hipovolemi, berarti kita harus segera menambah cairan untuk supaya menurunkan atau menaikkan tekanan darah. Berikutnya, pada disability kita akan memeriksa daripada pupil penderita atau pasien, di mana pupil penderita untuk melihat salah satu tingkat kesadaran atau trauma pada kepalanya. Kita akan melihat pupilnya. Kita melihat pupil. Kalau pupilnya dalam posisi midriasis, berarti kita khawatir kalau kedua-duanya midriasis sudah terjadi kematian batang otak atau ada trauma. Kalau ini ya, dia ada miosis, kita lihat ya, mengecil, dan kita melihat apakah dua-duanya itu simetris atau asimetris. Kita lihat besar kedua pupilnya ya, ini menandakan bahwa ada gangguan di dalam otaknya. Setelah kita memeriksa pupil daripada penderita, kita akan memeriksa kemudian adalah adanya paralisis atau parese pada anggota-anggota atau ekstremitasnya ya. Kalian sudah pelajari pada saat ke blok neurologi, kita melihat adakah tangan yang tidak bisa dipertahankan, atau kaki yang tidak bisa dipertahankan, atau paralisis, atau tidak ada nyeri. Nah, kita lihat bahwa disability ada beberapa pemeriksaan kesadaran. Nah, pemeriksaan kesadaran untuk Glasgow Coma Scale, kita bisa melihat apakah ada trauma kepala pada pasien ini dengan beberapa nilai. Nah, kita mengetahui bahwa nilai untuk yang berat itu kita anggap di bawah 8 atau di bawah 9 nilai GCS-nya. Kalau sedang, kita anggap antara nilai 9 sampai 12. Tapi yang kita anggap cedera kepala ringan itu adalah di atas 13. Ini adalah kegiatan untuk imobilisasi tulang belakang dengan lock roll. Jadi harus dibantu oleh 3 orang, 1 orang di kepala untuk memegang kepala dan supaya lehernya tetap aman, 2 orang memegang pundak, panggul, dan kaki. Ya, jadi contohnya tangan sebelah sini, kepala. Nah, ini adalah posisi untuk sebelum kita melakukan rock roll. Nanti pada hitungan ketiga, yang membawa 2 orang ini akan menghadap ke arah pemeriksa atau yang menolong. Nanti saya sebagai chief akan membantu melihat bagaimana posisi daripada kondisi tulang belakang penderita. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, biarkan dulu, sebelum tolong. Ya, biarkan saja. Kita lihat dulu apakah di tulang belakang ada deformitas, ada nyeri, ada gravitasi, ada luka tusuk, atau ada pembengkakan. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak ada, kita masukkan ini di satu perlahan. Biarkan nanti ditaruh oleh biarkan. Diikat supaya penderita tidak goyang. Kalau ada jalan kurang baik, tidak akan jatuh. Nah, kemudian kita sebaiknya adalah selimuti pasiennya. Pertama, mencegah dia hipotermi kalau memang dia dingin, dan juga supaya kelihatannya lebih baik.
Demikian proses rock roll untuk menjaga tulang belakang tetap terjaga dan tidak cedera oleh proses nanti pengangkatan atau transportasi. Ya, selanjutnya adalah kita melakukan kegiatan transportasi atau mengangkat pasien ke ambulans atau brakar. Dan proses ini harus dibantu oleh 4 orang atau orang juga kalau bisa 5 orang. Namun posisi pengangkatan memang ada beberapa teknik yang kita bisa beritahukan. Pertama adalah kaki kanan pengangkat harus di sebelah kanan. Bahaya posisi seperti ini. Yang menjijit ya. Nasi ratakan telapak kaki ke bawah, kemudian tangan kita posisi ke dalam seperti ini, seperti ngangkatnya. Jadi tolong tangan di bawah sini. Kemudian nanti pada hitungan ketiga kita minta long spine board dan penderita diangkat ke paha kita. Kita tarik paha kita beberapa saat sebelum kita menukar posisi tangan. Ya, 1, 2, 3. Ya. Kita jalankan beberapa saat sambil kita menukar tangan kita mengarah ke arah seperti ini. Atau tangan kita ke arah seperti ini. Oke, setelah itu pada hitungan ketiga kita berdiri bersamaan. 1, 2, 3. Tangan tetap di bawah. Kemudian setelah itu yang di depan akan memindah tangannya ke arah kepala, sedangkan yang di belakang akan melepas tangan yang sebelah saya tangan kirinya, yang sebelah sini tangan kanan yang melepas. Ya. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena kita menghadap ke depan. Dan posisi ini kita sudah siap untuk membawa pasien dengan long spine board ke berangkat atau ke ambulan. Hitungan 1, 2, 3 kita jalan. 1, 2, 3. Sekarang anggap kita sudah sampai, kita menurunkan pasien dalam kondisi tidak ada berangkat maupun tidak ada ambulans. Kita turunkan di daerah rumah sakit. Kita posisi tangan kita kembali seperti semula saat menaikkan. Kita pindahkan 1, 2, 3. Nah, kita seperti ini. Nanti pada saat kita menurunkan kaki kanan kita seperti awal pada saat kita ingin menaikkan, ditekuk ke depan. 1, 2, 3. Kemudian posisi tangan kita balikkan lagi, posisi seperti ini, supaya tidak terlalu berat pada saat kita meletakkannya. Pada hitungan ketiga kita lepaskan paha kita ke belakang dan menaruh long spine board dan pasien dengan hati-hati. 1, 2, 3. Oke, demikian untuk mengangkat dan menaruh pasien. Sama pada saat nanti di berangkat posisinya sama seperti itu. Saya kira demikian untuk pengangkatan dan transportasi ke ambulans ataupun ke berangkat. Penggunaan scoop stretcher adalah bagi pasien-pasien yang kita duga adanya trauma pada tulang belakang, ya, terutama apabila dia jatuh dari ketinggian atau dia tertabrak. Sebaiknya kita menduga bukan hanya tulang leher yang harus terjaga, tapi tulang belakang atau vertebranya kita harus tetap jaga. Sehingga kita harus menggunakan scoop stretcher dan juga long spine board. Kita menggunakan dua ini karena scoop stretcher tidak bisa digunakan untuk perjalanan jauh, untuk mengangkat dengan jauh. Tapi kita bisa menjaga keseluruhan leher dan tulang belakang itu tetap terjaga dengan scoop stretcher. Pertama adalah kita menggunakan scoop stretcher, kita mengukur tinggian daripada penderita. Kalau seperti ini, dia masih cukup tinggi. Kalau tidak cukup tinggi, kita atur ketinggian daripada scoop stretcher ini dengan kita membuka pengaitnya di bawah dan kita menarik ke bawah, sehingga kira-kira dia cukup ketinggiannya, sehingga tidak terjepit di bagian kaki maupun di bagian tangannya. Kira-kira masih cukup buat penderita segini, cukup panjang sehingga tidak terjepit kepala maupun tidak terjepit di kaki. Kita lanjutkan untuk penggunaan long spine board, scoop stretcher. Scoop stretcher ini digunakan terutama bagi penderita-penderita atau orang yang trauma dengan kecurigaan bahwa adanya cedera tulang belakang. Biasanya yang kita curiga adalah orang-orang yang dalam kondisi jatuh dari ketinggian atau dia kena ledakan atau dia tertabrak tabrakan. Jadi itu yang kita pikirkan, adanya kecenderungan adanya cedera tulang belakang ataupun leher.
sehingga kita gunakan scoop stretcher. Dan namun penggunaan scoop stretcher ini harus dibantu oleh beberapa orang. Ya, kita tolong satu ini. Scoop stretcher ini ada 2 pengikat, tapi kita harus melihat ketinggiannya. Ketinggiannya ini apakah sesuai dengan tinggi orang atau tidak. Ada ukurannya di sini, ada ukuran di sini untuk melihat untuk pengaitnya apakah bisa dipendekkan atau bisa ditinggikan. Ya, itu. Ini kita cukup dengan jangan sampai kepala, rambut terjepit dan kaki terjepit. Tapi dalam posisi ini kelihatannya sudah cukup panjang. Sekarang harus bersamaan membuka pengait dari atas maupun bawah. Ya, jadi saya sebagai peserta akan memerintahkan membuka dengan bersamaan 1, 2, 3. Oke, setelah buka, ini kita bawa ke sisi dari pasien, namun tidak boleh kita menyeberang ke atas badan pasien karena kita khawatir bisa terjatuh, terselip sehingga kita harus memutar seperti ini. Ya. Kemudian akan dibantu untuk posisi atas dan bawah, posisi atas dan bawah kanan. Nanti kalau sudah dekat, baru kita sama-sama mengunci 1, 2, 3. Ya, sudah terkunci seperti ini. Ya. Kemudian bantuan untuk mengangkat saat ini di sebelah sana atau di sana. Ya, masing-masing. Ya. Namun karena ini harus menggunakan mouse spine-board, kita siapkan mouse spine-boardnya seperti ini. Mouse spine-board seperti ini. Nah, kita angkat posisi hanya sampai ke paha kita masing-masing. Paha dari begini posisinya, satu di bawah sana. Gitu. Nah, kita angkat ya sampai ke paha. 1, 2, 3. Nah, dalam proses ini saya sebagai chief harus memeriksa apakah di tulang leher atau tulang belakang itu ada cedera seperti deformitas atau ada pembengkakan atau ada perdarahan atau ada penusukan. Kalau tidak ada, kita dorong long spine boardnya. Bisa dibantu datang lagi ya, sampai ini. Kemudian dengan posisi kita turunkan scoop stretcher dengan hati-hati. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Nah, kemudian kembali kita melepas scoop stretcher ini dengan kebersamaan. 1, 2, 3. Kita lepas perlahan. Lepas perlahan. Lepas perlahan. Kemudian kita ikut kembali. Yang satu terbalik. Satu terbalik. Bisa. Kemudian proses ini sudah selesai dan kita akan melakukan pengangkatan ke berangkat atau ke ambulan. Oke, jadi setelah kita melakukan proses dari menemukan pasien di tempat kejadian atau di pinggir jalan, kita sudah ketahui bahwa kita harus mulai dengan D, dangers, kemudian kita respon, kemudian S atau shout atau minta pertolongan. Berikutnya kemudian kita masuk ke primary survey. Primary survey kita lakukan mulai dari airway, breathing, circulation, dan disability. Nah, kemudian kita lakukan imobilisasi mulai dari leher, kemudian kita melakukan imobilisasi dengan menggunakan overall. Kita akan melakukan imobilisasi dengan scoop stretcher sebelum pengangkatan atau transportasi pasien ke ambulans atau rumah sakit. Nah, sekarang kita masuk dalam proses di mana pasien sudah tiba di rumah sakit dan seorang dokter atau tenaga medis harus melakukan secondary survey untuk
melihat kondisi apakah perubahan triase tadi yang tadinya dari merah bisa menjadi kuning, atau kuning bisa menjadi hijau, atau malah terbalik, hijau menjadi kuning, kuning menjadi merah. Nah, ini adalah proses yang kita harus pahami sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis atau dokter. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tetap saja kita melihat respon pasien. Apakah masih ada responsnya? Ya, kalau tidak ada responsnya, kita melakukan airway. Airway kita lihat apakah pernafasannya masih ada hambatan atau tidak, ya. Dan sudah kita lakukan tadi manipulasi dengan chin lift, head lift, atau kita menggunakan jaw thrust. Dan kalau tidak ada hambatan, kita berarti jalan nafasnya lancar, kita masuk ke dalam breathing. Nah, breathing kita selalu tetap menggunakan look, listen, and feel. Kita lihat lagi, look, adakah pergerakan dadanya? Listen, kita mendengar suara nafas, hembusan nafasnya atau suara nafasnya dengan baik. Dan feel, kita rasakan apakah hembusan nafasnya itu terasa di pipi kita atau teratur atau tidak teratur. Nah, itu kita breathing. Kalau ternyata breathingnya tidak ada kuat, kita lakukan tambahan oksigenasi dengan oksigen atau kita dengan bagging. Nah, itu adalah breathing. Kemudian circulation, berhubung kita sudah di rumah sakit, sehingga circulation kita bisa melakukan dengan pemeriksaan tekanan darah dengan tensimeter. Nah, tensimeter kita bisa melihat berapa tekanan darahnya sesuai dengan kondisi. Apabila dia shock, maka tekanan darahnya akan turun, dan apabila dia nyeri, dia bisa naik tekanan darahnya. Kita juga menggunakan pemeriksaan dengan nadi, ya, pemeriksaan denyut nadi, dan juga kita melakukan dengan capillary fill. Setelah capillary fill, ABC kita sudah lakukan, kita masuk ke disability. Disability kita lakukan dengan melihat kesadarannya. Sama, di awal primary survey kita lakukan dengan GCS, sama juga dengan secondary survey kita melakukan GCS atau Glasgow Coma Scale, di mana apakah GCS-nya membaik atau memburuk. Nah, kalau memburuk berarti harus melakukan tindakan segera. Kalau membaik, alhamdulillah, berarti proses imobilisasi kita dan proses alkoholisasi kita bisa membuat pasien bisa lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sekarang setelah itu kita melihat kesadaran selain juga dengan GCS, kita bisa melakukan dengan AFQ. Tadi kita sudah ketahui AFQ itu alert, V itu voice, P itu pain, dan unresponsive atau tidak bereaksi. Kemudian kita akan melihat daripada pupilnya. Kita melihat pupil, kita menggunakan senter, kita lihat pupil kanan, kiri, dan pupil kanan. Ya, kita lihat ada pembesaran pupil atau tidak. Ya, kemudian kita lihat apakah ukurannya milimeter 2 sampai 3 mm atau terjadi midriasis atau miosis, atau sama-sama terjadi perbedaan. Ya, kemudian setelah itu kita masuk ke disability yang lain adalah kita melihat adakah paresis atau paralisis dari pasien. Seperti ini, kita menggunakan bulu yang halus atau mungkin ada tusukan jarum yang halus untuk kita melihat adakah perbedaan paresis pada pasien. Nah, kita lihat, kita menggunakan misalnya kalau pasien sadar, kita minta pasien menutup mata dan kita minta apa yang dirasakan. Apakah dia rasa ini sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, kita sentuhkan dan pasien menjawab apakah sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian kalau bisa ada menentukan lokasi di mana, di daerah mana, misalnya saya situ, ya, atau di sebelah kaki. Kita lihat apakah di kaki juga ada kelainan atau tidak, ada paralisis atau paresis atau menurunnya sensitivitas. Kita pasien tutup mata dan kita melihat, menanyakan sebelah mana yang kita sentuh. Kira-kira itu untuk sensitivitas. Kemudian kita minta pasien untuk melakukan kegiatan motorik, walaupun dalam GCS sudah tahu, tapi dengan ini kita juga bisa motorik kegiatan motorik dari pasien. Pasien disuruh menggenggam tangan kita, keduanya kita lihat adakah kelemahan daripada kedua tangan atau ekstremitas atas. Kalau ada kelemahan berarti ada gangguan pada kepala ataupun leher. Kemudian kita lihat pasien untuk melakukan gerakan
menginjak seperti menginjak rem, kita tahan. Kalau ternyata ada kelemahan di salah satu, berarti ada gangguan di salah satu, atau gangguan di kepala atau di tulang belakangnya. Nah, sekarang kita masuk ke ankle. Ini adalah terakhir pemeriksaan ankle. Ankle bagi pasien-pasien yang sadar, mungkin kita bisa tanya, tapi kalau tidak sadar, harapannya kita bisa menanyakan ke keluarganya. Ankle itu terdiri daripada alergi. Nah, kita tanyakan, Bapak, apakah ada riwayat alergi? Nah, mungkin saja pasien ini ada alergi sehingga dia shock dan dia akhirnya pingsan, kira-kira seperti itu. Atau apakah ada meminum obat atau ada sesuatu yang dia gunakan obat yang diminum, karena bisa saja ada obat-obat yang diminum yang bisa membuat mengantuk sehingga misalnya naik kendaraan dia bisa jatuh. Kemudian berikutnya ada P, ankle. P itu pas riwayat yang lalu, ya, riwayat yang lalu apakah dia ada sakit yang berat, misalnya dia ada riwayat stroke sebelumnya, atau ada penyakit jantung sebelumnya, atau dia kalau untuk wanita-wanita apakah dia pernah kena tetanus dengan waktu wanita hamil. Nah, itu yang menjadi kita pertanyaan pas atau penyakit yang lalu. Kemudian L itu adalah last meal. Last meal itu mempengaruhi juga apakah ada makanan-makanan tertentu yang dimakan sebelumnya atau di akhir sebelum dia cedera atau trauma yang bisa mempengaruhi dia jatuh. Misalnya ada makanan yang keras atau dia tersedak atau seperti apa sehingga dia jatuh. Itu kita menyebutkan sebagai M dari ankle. Yang terakhir adalah event. Event itu adalah peristiwa kejadian di mana dia melakukan atau terjadi trauma. Apakah dia jatuh, apakah dia tertabrak, apakah dia kena ledakan atau yang lain. Yang jelas event atau kejadian-kejadian lingkungan yang menyebabkan dia menjadi trauma. Saya kira itu adalah proses secondary survey sehingga ankle, sehingga kita tahu pasien ini untuk kita tangani lebih lanjut. Demikian mungkin proses keterampilan kita pada stabilisasi dan transportasi untuk pasien-pasien trauma, khususnya trauma leher dan trauma medula spinalis atau trauma tulang belakang. Dengan dihari dengan alhamdulillah, semoga mahasiswa program studi pendidikan kedokteran dapat belajar melalui keterampilan ini. Namun apa yang saya kerjakan mungkin jauh dari kesempurnaan, karena masih banyak hal-hal yang lebih detail yang bisa kalian pelajari dari sumber-sumber belajar lainnya, atau mungkin dari kalian mendapat dari teman-teman kalian lainnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bisa bertemu secara langsung dan kita bisa berdiskusi secara langsung supaya penambahan ilmu keterampilan kalian akan lebih baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.